Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi strategi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tarisa Salfadila Saputri Jaya dari kelas 3D Akuntansi Manajemen. Sebelum itu, saya akan membahas tentang subtopik. Yang pertama, ada hubungan perumusan strategi dan implementasi strategi. Yang kedua, berbagai problem dalam implementasi strategi. Yang ketiga, proses implementasi strategi. Yang keempat, implementasi strategi kebijakan. Dan yang kelima, tantangan. Yang pertama adalah hubungan perumusan strategi dan implementasi strategi. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa itu perumusan strategi dan implementasi strategi. Perumusan strategi adalah proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai perusahaan. Lalu, ada implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program rancangan anggaran dan prosedur. Nah, kali ini akan mempresentasikan tentang hubungan formulasi strategi dan implementasi strategi. Proses manajemen strategik belum dapat dikatakan selesai ketika perusahaan memutuskan strategi apa yang akan ditempuh. Perusahaan masih harus menerjemahkan rumusan strategi tersebut ke dalam tindakan strategis. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara optimal, maka selain harus mampu merumuskan strategi, perusahaan juga harus mampu mengimplementasikan strategi tersebut secara efektif. Jika salah satu langkah tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan bisa mengalami kegagalan. Bahkan, rumusan strategi yang sempurna sekalipun hanya akan memberikan kontribusi yang minim bagi pencapaian tujuan perusahaan jika tidak mampu diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya, ada gambar hubungan perumusan strategi dan implementasi strategi oleh Certo 2010. Berdasarkan gambar di samping, ada berbagai kemungkinan yang terjadi antara formulasi strategi dengan implementasi strategi. Yang pertama ada sukses. Sukses merupakan hasil yang paling diinginkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik, begitu juga implementasinya. Yang kedua ada trouble. Trouble merupakan situasi di mana strategi perusahaan sebenarnya diformulasikan dengan baik, namun strategi tersebut kacau dan tidak optimal karena manajemen perusahaannya tidak mengimplementasikannya dengan baik. Dan yang ketiga ada roulette. Roulette merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam memformulasikan strategi, namun perusahaan melakukan implementasinya yang cukup baik. Dan yang terakhir ada failure. Failure adalah kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik, demikian juga dengan implementasinya. Selanjutnya ada perbedaan antara formulasi strategi juga implementasi strategi. Berdasarkan slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan erat antara formulasi strategi dengan implementasi strategi. Meskipun berhubungan secara fundamental antara formulasi strategi dengan implementasi strategi, namun keduanya memiliki perbedaan menurut David 2012, yaitu yang pertama, formulasi strategi itu memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan. Apabila implementasi strategi itu mengelola kekuatan yang memanage semua aspek selama tindakan dijalankan. Yang kedua, formulasi strategi berfokus pada efektivitas, sedangkan implementasi strategi berfokus pada efisiensi. Yang ketiga, formulasi strategi lebih merupakan proses intelektual, sedangkan implementasi strategi lebih merupakan proses operasional. Yang keempat, formulasi strategi membutuhkan keahlian intuitif dan analisa yang tajam. Implementasi strategi membutuhkan motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan. Dan yang terakhir, formulasi strategi membutuhkan koordinasi di antara beberapa individu. Implementasi strategi membutuhkan koordinasi di antara banyak individu.
Selanjutnya adalah berbagai problem dalam implementasi strategi. Seperti yang dikutip oleh Hanger 2009, terdapat hasil survei terhadap 93 perusahaan yang masuk daftar Fortune 500 menunjukkan bahwa setengah dari perusahaan-perusahaan tersebut menemui 10 macam problem ketika mengimplementasikan sebuah strategi perubahan. Berikut adalah ke-10 problem tersebut yang disusun berdasarkan tingkat frekuensi kejadian. Yang pertama, implementasi berjalan lebih lambat dibanding dengan perencanaan awalnya. Yang kedua, munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. Yang ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Yang keempat, perusahaan memberi perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Yang kelima, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan SDM-nya di tingkat bawah kurang memadai. Yang ketujuh, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang kedelapan, kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen kurang memadai. Yang kesembilan, tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci, dan yang terakhir yang ke-10, pemantauan aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki perusahaan kurang memadai. Yang ketiga ada proses implementasi strategi. Menurut Hanger 2009, untuk memulai proses implementasi strategi ini, pihak manajemen harus memperhatikan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah diformulasikan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Kali ini kita akan membahas proses implementasi strategi itu secara satu persatu. Yang pertama ada siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah diformulasikan. Dibandingkan dengan pihak yang merumuskan strategi, biasanya pihak yang melakukan implementasi strategi jumlahnya lebih banyak. Pada perusahaan multi-industri yang besar, pelaksanaan strategi adalah setiap orang dalam organisasi tersebut, para direktur fungsional, pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan. Para direktur divisi atau SBU, Strategic Business Unit, akan bekerja sama dengan para karyawannya untuk mengimplementasikan seluruh rumusan yang telah dibuat dalam skala besar. Sedangkan para manajer pabrik, manajer proyek, dan kepala-kepala unit akan mengimplementasikan rumusan strategi tersebut secara rinci dan dalam skala yang lebih kecil. Selanjutnya ada apa yang harus dilakukan sih? Untuk mendukung implementasi strategi yang telah dirumuskan, para manajer divisi dan manajer wilayah fungsional harus saling bekerja sama dengan manajer lainnya dalam mengembangkan program, rancangan anggaran, dan prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang telah dirumuskan. Menurut Ivan Cevik 2009 menyatakan bahwa ada 4 jenis sinergi yang seringkali mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi, yaitu yang pertama, ada sinergi pemasaran. Sinergi ini dapat tercipta melalui kerjasama antara distribusi, wiraniaga, dan gudang penyimpanan. Yang kedua, ada sinergi operasional. Sinergi ini dapat diperoleh melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas bersama atau melalui pembelian kebutuhan operasional bersama dalam jumlah besar. Yang ketiga, ada sinergi investasi. Sinergi investasi ini apa? Sinergi investasi ini dapat tercipta melalui penggunaan fasilitas produksi dalam pabrik secara bersama, pembelian persediaan bahan baku secara bersama, penggunaan peralatan dan mesin-mesin pengolahan secara bersama, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sinergi manajemen. Sinergi manajemen adalah manajemen yang berkompeten merupakan sesuatu yang langka, sehingga penambahan unit bisnis baru ini produk baru dapat mempertinggi keseluruhan kinerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini ada bagaimana sih sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Jadi dalam hal ini merupakan paling krusial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen, diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama ada penataan staf atau staffing. Ini apa sih? Implementasi strategi ini seringkali membutuhkan berbagai prioritas baru dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dalam penataan staf ini kita harus mengikuti strategi. Artinya dalam merekrut manajer pun perusahaan harus menyesuaikan dengan strategi. Yang kedua ada pengarahan atau directing. Ini adalah implementasi juga terkait dengan pengarahan staf untuk menggunakan kompetensinya pada tingkat yang paling optimal untuk mencapai sasaran perusahaan. Tanpa adanya pengarahan, staf cenderung melakukan pekerjaan sesuai dengan cara pandang mereka. Yang keempat, ada implementasi strategi kebijakan. Menurut Certo dan Peter, tahun 1990 memperkenalkan suatu model mengenai langkah-langkah utama yang seharusnya ditempuh perusahaan dalam mengimplementasikan strategi. Untuk melakukan implementasi strategi dengan baik, Certo 2010 memberikan suatu model dengan tugas-tugas utama yang seharusnya dilakukan dalam proses implementasi strategi seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ada menganalisis perubahan. Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk mengetahui berapa besar perusahaan yang dilakukan agar implementasi strategi bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, ada menganalisis struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang sesuai dengan strategi. Penetapan struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi strategi agar semua aktivitas perusahaan yang diakibatkan perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi akan membantu mempertajam aktivitas kunci perusahaan dan memperlihatkan pola koordinasi yang diterapkan dalam menjalankan strategi. Yang ketiga, ada menganalisis budaya perusahaan. Mengingat budaya perusahaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap suksesnya implementasi strategi ini, maka pihak manajemen harus melakukan analisis untuk menilai kesesuaian antara rumusan strategi dengan budaya perusahaan. Yang keempat, ada menganalisis kepemimpinan. Menganalisis kepemimpinan ini, orang yang sama akan menjadi pemimpin pada waktu tertentu dan menjadi pengikut pada waktu tertentu pada saat pertukaran lingkaran strategi. Kepemimpinan merupakan inspirasi dan pergerakan sumber daya lain untuk melaksanakan tindakan secara bersama-sama guna mencapai nilai-nilai yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, implementasi dan evaluasi strategi. Pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam implementasi strategi. Dalam tahap ini, manajemen sudah harus mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkat perubahan yang diinginkan, baik menyangkut struktur organisasi, budaya perusahaan, maupun gaya kepemimpinan. Dan yang terakhir ada tantangan. Analisis peluang dan tantangan dilakukan dengan tujuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan, serta kemungkinan-kemungkinan tantangan yang bisa muncul, yang bahkan mungkin tantangan tersebut mengarah lebih ekstrim lagi menjadi ancaman bagi organisasi. Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa paling tidak ada 7 penyebab strategi tidak terimplementasikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada perubahan pasar yang tidak diantisipasi. Strategi sering gagal akibat dari perubahan yang terjadi di pasar, bahkan sebelum strategi diimplementasikan. Hal ini kemungkinan besar terjadi pada industri yang berbasis teknologi. Perubahan teknologi yang terus-menerus membuat daur hidup produk menjadi pendek, sehingga kondisi pasar pada waktu perancangan strategi dan implementasi dapat berubah secara drastis. Melakukan riset secara berkala merupakan salah satu cara untuk menanggulangi dampak dari perubahan pasar. Namun, cara yang paling efektif adalah dengan perancangan strategi yang fleksibel, sehingga strategi dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan dengan situasi lingkungan. Yang kedua, ada kompetitor merespons strategi dengan cepat. Di tengah kondisi persaingan yang kompetitif, respon dari pesaing seringkali sudah terjadi bahkan ketika perusahaan baru melakukan implementasi terhadap strategi yang dirancangnya. Sehingga seringkali implementasi strategi menjadi tidak efektif.
Melakukan perancangan strategi dengan menyadari posisi perusahaan di tengah persaingan merupakan salah satu cara minimalisir kondisi ini sehingga perusahaan memiliki pedoman yang jelas dalam merumuskan strategi bersaingnya. Yang ketiga, ada perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas untuk implementasi. Seringkali strategi yang dirancang tidak mempertimbangkan sumber daya dalam pengimplementasiannya, sehingga banyak strategi kehabisan bensin. Sebelum implementasi strateginya tercapai dengan efektif, melakukan evaluasi finansial secara simultan dengan perancangan strategi tertentunya akan membantu permasalahan kekurangan sumber daya yang baik. Yang keempat, ada tidak diterimanya atau tidak dimengertinya strategi secara luas. Seringkali strategi tidak dimengerti atau diterima oleh semua lapisan organisasi, terutama untuk level di bawah manajer. Bahkan strategi bisnis seringkali dipandang sebagai ide pemilik, sehingga seringkali pemahaman tentang strategi bisnis tersebut hanya terbatas pada kalangan senior manajer ataupun direksi. Cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah kurangnya penerimaan dan pengertian tentang strategi ini adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen dari organisasi dalam perancangan strategi. Dengan melibatkan banyak elemen dari organisasi, maka hal tersebut akan membuka peluang adanya diskusi atau bahkan tawar-menawar dalam perancangan strategi, sehingga lebih sulit untuk mengimplementasikan sehingga lebih sulit untuk tidak mengimplementasikan sesuatu di mana kita terlibat dalam menyusunnya. Yang kelima, tidak ada orientasi waktu dan keunikan. Banyak strategi yang dibuat tidak berorientasi waktu, artinya strategi yang dirancang tidak memiliki tenggat waktu implementasi yang jelas. Banyak pula strategi yang dirancang tidak memiliki banyak perbedaan dengan strategi yang dirancang oleh perusahaan-perusahaan lain. Untuk mengatasi masalah ini, dapat melakukan analisa pasar sehingga dapat diketahui peluang-peluang apa saja yang ada dan belum dieksploitasi oleh pesaing, dan menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang tersebut. Hal ini dapat membedakan strategi perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang keenam, ada kurang fokus. Pada strategi bisnis terdapat beberapa macam inisiatif implementasi, dan perusahaan ingin melakukan banyak hal sekaligus. Hal ini seringkali menyebabkan perusahaan kurang fokus dalam implementasi. Hal ini berimbas kepada penggunaan sumber daya yang kurang terencana. Untuk mengatasi masalah tersebut, seiring dengan dirancangnya strategi bisnis, perlu pula dirancang sebuah action plan yang akan berguna untuk menentukan prioritas dalam implementasi strategi. Implementasi juga akan membantu menentukan siapa mengerjakan apa, sehingga tidak ada pengerjaan yang saling tumpang tindih satu sama lain. Dan yang terakhir, ada kualitas strategi yang buruk. Terkadang implementasi tidak berjalan dengan baik karena kualitas dari strategi yang dirancang memang buruk. Buruk di sini dapat berarti strategi yang dirancang salah dalam menentukan posisi kompetitif perusahaan atau salah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Perancang strategi tentunya merupakan sebuah hal yang penting, terutama untuk menentukan arah atau pedoman bagi pengambilan keputusan. Namun, hal yang lebih penting adalah memastikan implementasinya. Tanpa implementasi, eksekutif ini bak bermain game simulasi di komputer saja. Baik, demikian presentasi saya pada hari ini. Maaf apabila ada kesalahan kalimat atau omong yang saya bicarakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.